Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah mereka memulai permainan Kaisar Badak di alam semesta tanah suci bulan ungu, tubuh lain Master Serangga Rusa memandang ke langit yang luas. Dengan hormat dia berkata, "Leluhur, saya sedang memahami metode peradaban kuno yang digunakan untuk menguji tingkat pemahaman, yaitu permainan Kaisar Badak. Saya perlu memecahkan kode tahapan dalam waktu yang terbatas. Jadi sekarang, yang saya butuhkan adalah ruang di mana kecepatan waktu sangat cepat." Lalu huruf bulan ungu tahu semua yang terjadi di alam semesta tanah suci. Dia pun menjawab, "Permainan Kaisar Badak. Saya tahu permainan itu. Ini sangat sulit dan mendalam. Anda harus memberikan yang terbaik. Saya akan mengirim tubuh Anda ini ke lingkaran waktu, di mana kecepatan waktu dapat dipertahankan 10.000 kali. Tubuh asli Anda akan tetap di berau semesta, sementara kesadaran Anda dapat tetap berada di lingkaran waktu untuk terus memahami." Di tempat lain, Master Penyihir dan Master Bayangan Debu juga pergi untuk memohon pada Master Sejati pertama. Di dalam miniatur alam semesta, bagian ruang di mana kecepatan waktu sangat cepat juga bisa diatur. Di sanalah tubuh mereka yang lain ditanam. Di tempat lain lagi, begitu pemimpin kota Primal Chaos mengetahui situasi Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos tidak bisa diganggu tentang hal lain. "Cepat! Tubuh lautan terpencilmu harus menuju miniatur alam semesta pendiri kapak besar secepat mungkin. Dalam miniatur semesta kapak besar, sebuah ruang dapat diatur untuk memungkinkan Anda mempertahankan tingkat akselerasi 10.000 kali." Pemimpin kota Primal Chaos secara pribadi mengambil tubuh lautan terpencil Luo Feng dan menuju alam semesta pencipta kapak besar. Kembali di dalam perahu mausoleum, semua bayangan stereoskopik bersinar dalam warna berbeda. Luo Feng, Master Serangga Rusa, Master Penyihir, dan Master Bayangan Debu semuanya berjalan ke bayangan dan berdiri di depan pilar batu. Mereka menembus kekuatan dewa mereka ke dalam bayangan untuk mempelajarinya. "Meskipun aku hidup lebih lama dari mereka, otakku mungkin bekerja lebih cepat," pikir Master Serangga Rusa. Bayangan, Penyihir, dan Luo Feng bisa merasakan rasa permusuhan dan persaingan di udara, meskipun tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Scene berganti. Di dalam alam semesta miniatur pendiri kapak besar, di sekitar bagian daratan terdapat pusaran angin dan kabut hitam yang sepertinya menghancurkan dunia. Luo Feng duduk di puncak gunung dengan menyilangkan kaki, mengamati pusaran udara di kejauhan. Jarinya menunjuk ke angkasa, dan jejak kekuatan dewa menembusnya dan membentuk bayangan stereoskopik yang kompleks. Luar biasa! Benar-benar permainan Kaisar Badak yang rumit. Aku sudah mencoba memahaminya beberapa lama, tapi aku tidak tahu cara kerjanya. Apa aturan dari permainan ini? Gumam Luo Feng. "Apa aturan untuk permainan ini?" Luo Feng berkata lagi sambil mempelajarinya dengan cermat. "Total 123 permainan terpecahkan," dia bergumam. 123 permainan terpecahkan dan 123 permainan rusak. Keduanya berhubungan satu sama lain. Jaya! Tentu! Waktu pun berlalu dan Luo Feng sudah mempelajarinya selama lebih dari 3 tahun. "Inikah aturan permainannya?" Luo Feng berbisik dengan sedikit tersenyum. Setelah 3 tahun lebih, akhirnya Luo Feng menemukan 9 aturan dalam permainan Kaisar Badak, dan semuanya sangat rumit. "Impresif!" Luo Feng berseru.
betapa rumitnya aturannya, dan setiap permainan yang terbentuk selesai dan tidak mengkonsumsi energi apapun. Mengesankan. Bahkan ukiran miniatur alam semestaku tidak dapat mencapai lingkaran energi yang sempurna. Ronde pertama permainan Kaisar Badak tidak rumit seperti miniatur gambar ukiran alam semesta. Namun itu sangat rumit dan energinya bertahan selamanya. Itulah mengapa sempurna. Pantas saja permainan Kaisar Badak begitu populer di Sungai Duan Dongbu. Luar biasa bahwa seseorang mampu menciptakan misteri semacam itu di dalam permainan. Luo Feng sangat senang. Jauh lebih mudah untuk mempelajari permainan Kaisar Badak setelah mempelajari aturannya, dan dia langsung tertarik pada permainan tersebut. Kembali ke dalam perahu semesta, Master Serangga Rusa, Master Bayangan Debu, Master Penyihir, dan Luo Feng semuanya menatap bayangan stereoskopik. Akhirnya, Master Penyihir mentransmisikan suara. Bayangan debu, aku sudah menemukan aturannya. Apa aturannya? Tanya Master Bayangan Debu sangat senang. Ini permainan sialan, aku sudah mempelajarinya sejak lama, tapi aku masih tidak tahu bagaimana aturannya. Aturannya adalah, Master Penyihir segera memberitahunya. Master Bayangan Debu sangat senang. Hahaha. Pantas saja aku tidak bisa menemukan misteri di balik bayangan-bayangan ini. Hubungan antara gambar stereoskopik ini begitu rumit. Penyihir, kita berdua tahu aturannya sekarang. Bagaimana dengan dua lainnya? Mereka berdua melirik Luo Feng dan Master Serangga Rusa. Master Serangga Rusa dan Luo Feng berdiri diam seperti patung. Jangan khawatirkan mereka. Kita bisa berkomunikasi satu sama lain dan memahami itu bersama-sama. Kita akan jauh di depan mereka, kata Master Penyihir. Itu benar. Ketika Master sejati kedua dan yang lainnya datang ke sini, kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Scene berganti. Dari 3 era alam semesta dan 2 tanah suci, makhluk agung dari hampir semua kekuatan sedang menuju ke perahu semesta. Makhluk agung dari klan Jam Surga adalah yang pertama tiba. 100.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, bayangan kabur berkeliaran di luar wilayah es api. Itu mendekati perahu mausoleum dengan kecepatan tinggi. Master Lautan Gelisah, Master Elang Merah, dan Master Raksasa Batu semuanya melihat bayangan itu. Bayangan kabur itu segera melambat dan berhenti di depan gerbang. 3 Master Alam Semesta merasa ngeri dan mundur selangkah. Master Iblis Jam Bayangan. Ketiga Master Alam Semesta semuanya melihat keluar. Bayangan jam hitam melayang di luar gerbang. Kemudian bayangan itu menghilang, diikuti oleh Ria, sesepuh aneh dengan rambut panjang yang memiliki miliaran jam hitam kecil di atasnya muncul. Bahkan ada jam di alis dan rambut di tubuhnya. Ini adalah penampilan luar yang khas dari makhluk dari klan Jam Surgawi. Master Iblis Jam Bayangan. Ketiga Master Alam Semesta memberi salam. Hahaha. Ras Kerangka, terima kasih atas beritanya. Master Iblis Jam Bayangan tertawa. 3 makhluk agung dari rasku sudah bergegas ke sini. Segera 3 kekuatan muncul. Pergilah ke ruang kendali itu, perintah Master Iblis Jam Bayangan. Dia memandang Master Lautan Gelisah. Kamu tahu bagaimana caranya pergi kan? Tentu saja. Ini petanya, kata Master Lautan Gelisah. Jejak kekuatan dewa terbang di luar tubuhnya dan peta kompleks terbentuk mengarah ke istana pusat. Itu adalah rute yang sederhana dan itu mudah dimengerti. Hebat, Master Iblis Jam Bayangan mengangguk. Pergilah. Master Iblis Jam Bayangan sambil melihat 3 Master Alam Semesta dari klan Jam Surga dan menambahkan, harapan dari ras kita ditanggung di bahu kalian. Oke, kami akan berhasil atau mati saat mencoba. 3 Master Alam Semesta juga bersemangat. Mereka terbang ke ruang kontrol seperti 3 berkas cahaya. Setelah setengah tahun di depan gerbang perahu mausoleum. Mengapa kamu menghentikan kami untuk masuk, Master Iblis Jam Bayangan?
Apakah kamu ingin melawan kami? Keluar dari sini, kata Master Iblis Jambayangan. Master Iblis Jambayangan! 6 Master Alam Semesta telah berkumpul di depan gerbang. Mereka semua adalah Master Alam Semesta yang tinggal di sekitar wilayah es api. Mereka datang ke sini setelah mendengar berita itu. Namun, Master Iblis Jambayangan perlu menjaga rasnya. Dia perlu menahan makhluk agung lainnya selama mungkin. Master Iblis Jambayangan berdiri di sana mengabaikan mereka. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat merobek ruang dan waktu di sekitarnya. Master Iblis Jambayangan merasa ngeri dan melihat ke arah kekuatan itu. Kekuatan yang sangat kuat. Master tertinggi alam semesta yang mana? Aku belum pernah melihatmu, kata Master Iblis Jambayangan. Bang! Seberkas cahaya menerobos gerbang. Master Iblis Jambayangan tidak berani melawannya. Dia tahu bahwa harta istana sejatinya adalah harta sejati tertinggi. Kekuatannya yang kuat meresap ke sekeliling. Seorang tetua dengan jubah putih dikelilingi dengan dedaunan mendarat. Dia melirik Master Iblis Jambayangan. Master Iblis Jambayangan mengerutkan kening. Kamu dari tanah suci Kaisar Timur. Namun, tetua berjubah putih itu bahkan tidak ingin melihat Master Iblis Jambayangan. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba 20 Master Alam Semesta, 200 kesatria alam semesta, dan 2000 pejuang abadi muncul. Pergi, dapatkan warisan untuk tanah suci Kaisar Timur kita, perintah tetua berjubah putih. Ya, semua makhluk agung menyerbu masuk. Aku, Sejati Utara, belum berada di samudera semesta selama lebih dari 10 era alam semesta, kata sesepuh berjubah putih itu sambil melirik yang lain. Jika tanah suci bulan ungu dan kekuatan lainnya belum tiba sekarang, mereka tidak akan pernah bisa masuk. Tetua berjubah putih melambaikan tangannya dan sebuah oval hitam raksasa memblokir gerbang. Sekarang aku di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa masuk. Tetua berjubah putih itu mengambil langkah dan bergabung dengan oval hitam. Di koridor hidup dan mati di perahu mausoleum, ada 6 sosok berdiri di arah yang tersebar sambil mengamati permainan Kaisar Badak yang sedang berlangsung. Ada gerakan. Alis Luo Feng berkerut dan dia melihat keluar. Dia samar-samar bisa merasakan gelombang riak pertempuran yang ditransmisikan dari ujung lain koridor. Dia menduga disitulah dia sebelumnya bertukar pukulan dengan monster Seluo. Riak pertempuran itu telah menarik perhatian Master Bayangan Debu, Master Penyihir, Master Serangga Rusa, dan 2 Master Alam Semesta lainnya dari klan Jam Surgawi. Ekspresi mereka tidak terlihat baik. Mungkinkah makhluk agung lain telah tiba? Ras tengkorak yang tersingkir di awal, mereka tidak dibunuh. Sebaliknya, Sungai Duandong membiarkan mereka lolos tanpa cedera. Jelas, dia ingin berita itu menyebar, sehingga dia bisa menarik perhatian lebih banyak makhluk agung. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Permainan Kaisar Badak benar-benar sulit. Meskipun ini bahkan belum setahun di sini, di alam semesta kapak besar, aku telah memahaminya selama beberapa ribu tahun. Beberapa dekade pemahaman, namun saya masih dalam tahap renungan. Sekarang, saya baru saja melewati tahap ke-119 dan langsung memetakannya ke pilar kristal. Luo Feng menghela nafas. Dari tahap pertama hingga tahap 10.081, permainan Kaisar Badak sangat menuntut kemampuan seseorang untuk memahaminya. Beberapa saat kemudian, riak yang kuat ditransmisikan. Banyak sekali sosok terbang di atas. Luo Feng dan 5 lainnya tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan melihat. Apa yang mereka lihat membawa perubahan pada ekspresi mereka. Sangat banyak. Ini sangat banyak. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Luo Feng dan yang lainnya terkejut dengan satu tampilan kerumunan padat sosok beberapa ratus makhluk agung, dan sebagian besar dari ratusan sosok ini memiliki penampilan serupa. Misalnya tubuh dewa mereka umumnya dikelilingi oleh tanaman merambat berdaun hijau.
Mayoritas tokoh-tokoh ini jelas berasal dari ras yang sama, dengan hanya segelintir yang jelas berbeda dari ras ini. Ekspresi Master Bayangan Debu berubah sedikit. Hampir semuanya berasal dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Hanya 3 berasal dari ras lain. Alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur secara tak terduga telah mengirim begitu banyak. Lihat, tidak semuanya adalah master alam semesta. Bahkan ada kesatria alam semesta dan pejuang abadi, tambah master penyihir. Sebelumnya, Master Selua sangat menakutkan. Tapi sekarang, bahkan para kesatria alam semesta dan pejuang abadi mampu melewati Monster Selua. Kurasa Monster Selua pasti telah mempertimbangkan kemampuan penyusup sebelum menunjukkan kekuatannya, kata Master Penyihir. Ya, berita ini sangat penting. Sebelumnya, kalian hanya membawa lebih banyak master alam semesta untuk mencoba keberuntungan. Mereka tidak membawa pejuang abadi. Berita ini harus dikirim ke klan kita. Jika kita berbicara tentang pejuang abadi, klan Mata Surgawi memiliki banyak sekali, kata Master Bayangan Debu. Suara sedingin es tiba-tiba bergema. Jumlah kandidat kali ini cukup besar. Luo Feng menoleh dan melihat sesosok sungai Duandong di kejauhan. Luo Feng hanya melihat sekilas. Setelah itu, dia tidak memindahkan lebih jauh ke sungai Duandong. Setiap kali ada pendatang baru, sungai Duandong akan keluar mengulangi penjelasan yang sama. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Sebelumnya, saya berhasil menyelesaikan pemetaan 100 tahap pertama. Saya merasa seolah-olah segalanya cerah. Dan saya gembira atas fakta bahwa saya telah membuat peningkatan yang nyata. Sekarang, setelah sepenuhnya memahami 123 tahap pertama, sekarang saya pergi ke tahap 124 ini. Luo Feng melirik ke akhir permainan ke 124 yang jaraknya cukup jauh. Kemudian dia memfokuskan semua perhatiannya pada pilar kristal di depannya dan mulai mencoba pemecahan kode. Luo Feng berulang kali mencoba memetakan tata letaknya. Dengan berlalunya waktu, pikiran Luo Feng menjadi lebih jernih. Seolah-olah pikirannya sedang membuat sketsa dari puluhan ribu dimensi yang digabungkan satu sama lain. Dan dengan sangat cepat, elemen dasar ditentukan. Ini adalah upaya pertamanya dalam memecahkan kode. Dan tiba-tiba, dia merasa bahwa dia telah memperoleh pemahaman baru dari pemahaman sebelumnya. Setengah bulan berlalu, bayangan virtual 3 dimensi dari sebuah kerucut terbentuk di dalam pilar kristal. Dari luar, tidak ada yang bisa melihatnya. Bayangan virtual 3 dimensi itu sempurna, tergantung di udara. Tidak sedikit pun kekuatan dewa bisa dihilangkan. Serangan riak segera ditransmisikan ke kesadaran Luo Feng. Tahap ke-124 telah diterjemahkan hingga sempurna. Luo Feng diam-diam senang. Akhirnya, dia berhasil dalam upaya pertamanya untuk memecahkan kode. Saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Waktu berlalu. Ketika kelompok makhluk agung dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur tiba, Luo Feng dan teman-temannya dapat merasakan riak yang disebabkan oleh pertarungan makhluk agung tertinggi dari dunia luar. Untuk memiliki kekuatan sebesar itu, pertempuran itu pasti melibatkan makhluk tertinggi alam semesta. Itu adalah bulan kelima sejak makhluk agung dari alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur tiba. Alam semesta Kaisar Timur yang menjijikan itu. Mata Master Serangga Rusa bersinar dengan secercah amarah saat dia melihat dengan dingin pada Master Alam Semesta, Kesatria Alam Semesta, dan pejuang abadi dari Tanah Suci Kaisar Timur dari jauh. Master Bintang Sejati Utara benar-benar memblokir pintu kabin. Dia jelas memiliki posisi yang menguntungkan karena ia memiliki banyak harta sejati tertinggi. Itu sebabnya dia berani untuk menunjukkan arogansi seperti itu. Begitu dia memblokir pintu, makhluk agung dari Tanah Suci Bulan Ungu yang datang kemudian tidak akan bisa masuk. Master Serangga Rusa sangat marah dan menggerutu. Menjijikan!
Kemudian dia menyingkirkan Master Bintang Sejati Utara dari pikirannya. Dia melakukan usaha terbaiknya untuk mempelajari teknik rahasia. Pertempuran di dunia luar sedang berlangsung. Tanah Suci Bulan Ungu dan Tanah Suci Kaisar Timur benar-benar bertarung satu sama lain sampai mati, dan kedua belah pihak sangat siap. Saat Master Bintang Sejati Utara pertama kali tiba, blok kirinya terhadap pintu masuk kabin benar-benar membuat lawannya tidak punya jalan masuk. Pada hari ketiga pertempuran antara Tanah Suci Bulan Ungu dan Tanah Suci Kaisar Timur. Sejati Utara, nyala! Kamu pikir kamu bisa menghentikan kita bertiga? Dewa Sejati Abadi, pergi, singkirkan dia! Di pintu kabin, Tanah Suci Bulan Ungu dan klan Mata Surgawi bergabung. Tiga master tertinggi alam semesta melakukan yang terbaik untuk mengepung Master Bintang Sejati Utara. Para master tertinggi alam semesta dari klan Mata Surgawi, masing-masing dari mereka memiliki miniatur alam semesta. Kekuatan yang dimiliki masing-masing luar biasa. Selanjutnya, Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh juga terampil dalam gerakan bersama. Master Bintang Sejati Utara mungkin tidak takut, tetapi dia hanya bisa bertahan sesaat sebelum dia meledak. Di dalam koridor hidup dan mati, Luo Feng dan beberapa ratus makhluk agung yang sedang bekerja keras mencoba yang terbaik untuk memahami permainan Kaisar Badak, dan tidak mengirankan Luo Feng dan Master Serangga Rusa adalah sedikit yang lebih cepat. Adapun kesatria alam semesta lain dan makhluk abadi yang telah datang, kecepatan pemahaman mereka jauh lebih lambat. Tiba-tiba, dari tempat monster Seluo berada, ada gelombang energi yang dikirim. Luo Feng segera menyadarinya, kemungkinan besar ini akan menjadi kumpulan besar pendatang baru lainnya. Begitu banyak yang telah datang, tetapi pada akhirnya hanya satu yang bisa menerima warisan. Luo Feng menghela nafas. Kegilaan, semua klan sudah gila. Setelah beberapa lama, sekelompok besar beberapa ratus sosok terbang. Pada pandangan pertama, mayoritas terdiri dari para pejuang abadi dari Tanah Suci Bulan Ungu. Adapun jumlah keseluruhan kesatria alam semesta dan master alam semesta, Tanah Suci Bulan Ungu tampaknya memiliki jumlah yang sama dengan klan Mata Surgawi, yang juga mirip dengan alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, atau mungkin hanya kurang dari 2. Tetapi jika Master Serangga Rusa ditambahkan, maka Tanah Suci Bulan Ungu akan berada pada posisi yang menguntungkan. Ini adalah aturan paling dasarnya. Master Serangga Rusa melihat sekilas dan mulai memberitahu yang terlambat datang secara diam-diam. Sinar cahaya kabur mulai berkumpul. Sinar cahaya membentuk seorang pria berambut hijau. Dia memiliki mata damai seperti lautan. Dan saat pandangannya menyapu lebih dari 1000 kandidat yang hadir, dia berkata, "Mereka yang baru datang, ini adalah ujian terakhir sebelum pindah ke aula berikutnya. Ini adalah ujian pemahaman Anda. Ini adalah kampung halamanku. Ini adalah permainan yang paling populer. Ini tidak boleh dilihat hanya sebagai permainan, melainkan sebagai sarana penting untuk membantu Anda mengasah dan mengembangkan pemahaman Anda. Dia dapat menguji dan meningkatkan pemahaman, dan dia diberi nama permainan Kaisar Badak." Sungai Duandong memberikan pengantar yang lambat dan rumit. "Mari kita mulai. Dalam waktu terbatas, mereka yang kemajuan decoding telah mencapai persyaratan minimalku dapat memasuki aula berikutnya," kata Sungai Duandong sambil mengamati ruangan dengan tatapan dingin. "Jangan meremehkan permainan Kaisar Badak ini. 4 yang datang paling awal sampai sekarang hanya manusia yang bisa memecahkan kode akhir game ke-124 dengan sempurna. 3 lainnya masih terlalu lambat jika ini terus berlanjut." Sungai Duandong mengelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Kemudian dia menghilang ke udara tipis. Saat kata-katanya didengar, hampir secara bersamaan, lebih dari 1000 kandidat hadir dari klan Mata Surgawi, Tanah Suci Bulan Ungu, Tanah Suci Kaisar Timur, dan kelompok kekuatan lainnya. Semuanya memandang Luo Feng. Ekspresi Luo Feng juga sedikit berubah bergumam. Sungai Duandong yang menjijikan itu, ini murni kebencian.
Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Tiba-tiba dari kerumunan, serang manusia ini sehingga dia tidak bisa fokus untuk memahami. Serang! Serang manusia ini! Master serang rusa dan pasangan penyihir bayangan berdiri jauh tanpa berkata-kata dengan ekspresi jauh di wajah mereka. Adapun klan mata surgawi, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci kaisar timur, ketiganya telah mengirim 2 hingga 3 master alam semesta hampir pada saat yang sama untuk meluncurkan serangan terhadap Luofen. Sungai Duandong mungkin telah memberikan instruksi bagi mereka untuk berusaha memahami, tetapi dia tidak melarang pembunuhan selama proses pemahaman. Klan mata surgawi, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci kaisar timur memiliki total 8 master alam semesta yang meluncurkan serangan pada saat yang sama. Semuanya membakar kekuatan dewa mereka. Berbagai metode serangan yang mereka gunakan semua diarahkan dan menyelimuti Luofen sendirian. Kelompok idiot yang menjijikan ini! Luofen sangat marah sampai dia menggertakkan giginya. Kemudian segera tubuh dewanya bergetar. Armor pemusnah iblis gila tiba-tiba meluas. Segera setelah itu ia mengemun menjadi dewa binatang. Kadal raksasa bertanuk tunggal mengaum. Kadal bertanuk tunggal itu mengeluarkan raungan yang menusuk. Tidak peduli seberapa kuat 8 jenis serangan yang berbenturan dengannya, itu tidak menunjukkan sedikit pun kerusakan. Kadal bertanuk tunggal itu meraung marah. Klan mata surgawi, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci kaisar timur, tidak kusangka kalian semua bisa tidak tahu malu. Makhluk agung dari klan mata surgawi mengecek. Tidak tahu malu, sungguh lelucon yang bagus. Dengan kiamat yang akan datang, warisan sungai Duandong yang berharga ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bertahan hidup. Untuk warisan ini, tidak ada kata tidak tahu malu. Seorang tetua berwajah tiga dengan 8 lengan dari tanah suci bulan ungu juga mencibir dan berkata, Luofen, apakah kalian manusia menginginkan warisan ini juga? Kamu hanyalah ras kecil yang lemah dengan 1 master tertinggi alam semesta. Sungguh konyol. Kadal bertanuk tunggal menatapnya dengan tatapan acuh-acuh. Makhluk agung yang dingin dan suram dari klan mata surgawi memelototi Luofen. Kamu pikir kamu bisa mengabaikan kami hanya karena kamu memiliki harta karun baju besi? Semuanya waktunya untuk bertindak. Mari kita hancurkan ancaman terbesar ini dengan cara kita. Tentu. Bahkan jika kita tidak berhasil membunuhnya, kita harus memastikan bahwa dia tidak bisa fokus mempelajari permainan Kaisar Badak. Tiba-tiba, 8 master alam semesta terus mengepung Luofen. Sebelumnya, mereka telah berdiri jauh dan hanya mengeksekusi teknik mereka dengan kekuatan dewa mereka. Jadi kekuatan serangan mereka tidak terlalu kuat. Tapi kali ini, mayoritas dari mereka adalah master alam semesta tingkat kelima, atau setidaknya tingkat keempat. Semua dari mereka mengeksekusi gerakan membunuh mereka, baik itu serangan jiwa atau serangan jarak dekat. Mengaum, kadal bertanuk tunggal itu terus mengaum dengan ganas. Sekelompok bajingan, kalian semua bahkan tidak berani melalui putaran pemahaman dengan adil. Apa itu keadilan? Kamu manusia yang lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta keadilan. Kamu terlalu lemah. Hahaha, kamu benar-benar bercanda. Di tengah semua canda dan ejekan, mereka menghujani serangan terhadap kadal bertanuk tunggal tanpa menahan apapun. Kadal bertanuk tunggal itu menggulung ke belakang dan menabrak dinding di samping, bertabrakan dengan salah satu pilar batu yang menampilkan bayangan virtual 3 dimensi. Ini menyebabkan pilar-pilar batu bergetar, tetapi tidak bisa dihancurkan. Dengan demikian, 8 master alam semesta semakin merajalela dalam serangan mereka. Di bawah serangan mereka, Luofen menjadi tidak berdaya tanpa ruang untuk pembalasan. Armor dewa pemusnah iblis gila ketika diperluas menjadi dewa binatang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Ini sebanding dengan harta karun sejati istana puncak.
Namun kekuatan tempurnya masih pada standar tingkat keempat. Dari 8, 6 jelas lebih kuat dariku dan aku hanya setara dengan 2 lainnya. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa keduanya tidak melawanku satu persatu. Mereka semua mengeroyokku. Luo Feng mulai panik. Di tengah semua pertempuran ini, efisiensi pemahamannya tiba-tiba turun. Menjijikan, geram Luo Feng. Sungai Duandong hanya menyaksikan semua ini terjadi. Luo Feng sangat marah. Dia juga bingung dengan niat sebenarnya dari Sungai Duandong untuk Sungai Duandong yang telah membuat komentar seperti itu sebelumnya. Seolah-olah dia ingin membuat Luo Feng menjadi musuh publik. Mengaum, kadal bertanduk tunggal mengeluarkan raungan marah dan 4 kaki yang terangkat tiba-tiba menginjak tanah saat ia berlari melintasi bayang-bayang dan terbang ke ujung lorong di mana sekelompok pejuang abadi lainnya berada. Tidak bagus, berlindung semuanya. Para pejuang abadi itu semuanya sangat terkejut. Mereka terlibat dalam pertarungan antara master alam semesta. Faktanya, sejak awal pengepungan belum ada yang dimusnahkan karena tidak ada yang tahu aturan apa yang akan diberlakukan oleh Sungai Duandong. Karena itu adalah pemilihan kandidat, Sungai Duandong kemungkinan besar tidak ingin melihat pembunuhan di antara kandidat. Itulah sebabnya 8 master alam semesta membuat langkah cerdas untuk menahan serangan saat menyerang Luo Feng. Ini juga mengapa semua pertempuran yang sedang berlangsung tidak melibatkan pejuang abadi. Tapi sekarang, Luo Feng telah menerobos masuk di antara kelompok pejuang abadi. Begitu pertempuran dimulai, bahkan jika upaya dilakukan untuk mengendalikan situasi, bahkan implikasi sekecil apapun, akan menyebabkan seorang pejuang abadi menghadapi kehancuran. Tiba-tiba, bang! Sebuah palu berat yang mempesona muncul, seakan-akan memenuhi seluruh ruang antara langit dan bumi. Ia meretas bagian belakang kadal bertanduk tunggal itu, menyebabkannya berlutut. Serangan gelombang tak terlihat diproduksi secara berurutan, dan para pejuang abadi telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dengan kecepatan kilat. Namun, 2 yang tidak beruntung akhirnya menghadapi kehancuran, dan hanya tinggal abu yang terbawa angin. Mereka langsung dibubarkan saat dimusnahkan. Mati! Kadal bertanduk satu melihat ke belakang. 2 pejuang abadi telah kehilangan nyawa mereka. 8 master alam semesta yang mengepung Luo Feng juga terkejut. Mereka untuk sementara berhenti mengamati pergerakan di sekitar mereka. Master bayangan debu, master penyihir, dan master serangga rusa juga menyaksikan dengan penuh semangat. Mereka bertiga belum campur tangan dengan masalah apapun yang menyangkut Luo Feng, karena mereka bertiga mewakili klan mata surgawi dan tanah suci bulan ungu adalah kandidat yang paling berharap untuk mendapatkan warisan. Kedua kelompok kekuatan secara alami tidak akan mau membiarkan mereka mengambil resiko. Hening sesaat, kadal bertanduk tunggal dan 8 master alam semesta yang mengepung semuanya menyaksikan, menunggu untuk melihat apakah kematian 2 pejuang abadi akan membangkitkan tindakan dari Sungai Duandong. Tiba-tiba, dari pilar batu dengan bayangan mayat 3 dimensi, 123 di kiri dan 123 di kanan, terdengar ledakan garis hitam dan putih. Sebanyak 246 sinar cahaya berkumpul di udara dalam sekejap. Mereka berubah menjadi sinar tunggal yang memiliki rohnya sendiri. Berenang seperti ular air, sinar cahaya ini segera menyapu master alam semesta dari tanah suci Kaisar Timur yang sedang melakukan serangan ke Luo Feng dengan palu besarnya. Pancaran sinar sangat cepat, ini melebihi 100 kali kecepatan cahaya, melebihi batas yang diizinkan oleh hukum semesta. Ciu! Semua makhluk agung merasakan gelombang yang cepat dan kuat. Ah! Raungan keengganan terdengar saat master alam semesta yang memegang palu itu dimusnahkan, meninggalkan beberapa harta sejati di tanah. Ratusan sinar cahaya mulai menutupi dan berputar di sekitar palu dewa, baju besi, dan beberapa harta sejati lainnya. Kemudian mereka dengan cepat dikirim ke salah satu pilar batu terdekat dengan bayang virtual 3 dimensi. Palu, baju besi, dan harta karun sejati lainnya langsung menghilang ke dalam pilar. Keheningan berlanjut di dalam lorong. Lama kemudian, suara pelan mulai berbicara. Master pencipta kabut sudah mati.
Master pencipta kabut dari tanah suci Kaisar Timur. Setiap yang hadir tercengang, bahkan Luo Feng merasakan getaran di hatinya. Ini sangat menakutkan, mengerikan, ini terlalu menakutkan. Master pencipta kabut dimusnahkan begitu saja. Beberapa pejuang abadi yang lebih lemah menunjukkan ketakutan di mata mereka. Luo Feng di sisi lain diam-diam menghela nafas lega. Sungai Duandong memang mengesankan. Sebelumnya ketika kita mengepung Bima Sakti, Tuan Sungai Duandong sama sekali tidak menghentikan kita, kata pria suram dan dingin dari klan mata surgawi. Kali ini itu pasti karena para pejuang abadi yang terlibat. Jadi Master pencipta kabut harus mati. Selama kita tidak melibatkan makhluk agung di sekitar kita, kita akan baik-baik saja. Benar, kami bertarung begitu lama, namun dia tidak menghentikan kami. Dia tidak menghukum kami. Mari kita bergerak lagi. Kita adalah 3 kelompok kekuatan dengan keuntungan terbesar sekarang. Kita tidak boleh membiarkan Luo Feng menjadi kandidat terakhir untuk menerima warisan itu. Kita harus menahannya terlebih dahulu. Adapun kita 3 kelompok kekuatan, kita harus mengandalkan satu sama lain. Aku mengusulkan agar semua pejuang abadi dan kesatria alam semesta untuk sementara pergi ke dalam harta karun sejati istana. Pria yang muram dan dingin itu segera berkata, kita sudah tahu aturannya, biarkan mereka tetap berada di dalam harta karun sejati istana untuk bekerja memahami permainan terlebih dahulu. Ini akan memastikan bahwa mereka tidak mungkin terlibat dalam cara apapun. Ide yang bagus, aku setuju. 3 kelompok kekuatan, klan mata surgawi, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci Kaisar Timur tidak ragu-ragu lagi. Dengan Master alam semesta mengambil alih, semua kesatria alam semesta dan para pejuang abadi di bawah komando mereka semua dikirim ke harta karun sejati istana untuk saat ini. Luo Feng dalam bentuk kadal bertanduk tunggal saat dia berdiri di tempatnya melihat 7 sosok lainnya di kejauhan. Master pencipta kabut sudah mati. Apakah kalian semua mencari kematian juga? Kadal bertanduk tunggal itu menggeram pelan. Seorang pria dari tanah suci Kaisar Timur yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh tanaman merambat menjawab dengan lelucon. Tubuh utama Master pencipta kabut telah dimusnahkan, tapi dia masih memiliki tubuh lain yang tetap hidup. Kami semua di sekitar Anda dapat membagi tubuh kami selama kami bisa menghancurkanmu sehingga kamu tidak bisa mendapatkan warisan. Apakah penting jika tubuh utama kita dimusnahkan? Benar, selama manusia ini mati, kematian kita tidak akan sia-sia. Saya datang ke sini awalnya dengan tidak ada niat untuk mendapatkan warisan itu. Jadi selama saya bisa menghapus semua hambatan untuk anggota klanku untuk bisa mendapatkan warisan itu, pemusnahan itu sangat berharga. 7 master alam semesta semua siap mental. Kamu manusia kecil yang lemah, bermimpilah. Warisan ini kamu tidak akan pernah mendapatkannya. 7 sosok mengelilingi kadal bertarung tunggal dan menyerbu ke arahnya pada saat yang bersamaan. Mereka semua sudah siap dan lebih suka melepaskan kesempatan mereka untuk memahami permainan Kaisar Badak, hanya untuk memastikan bahwa mereka telah mengendalikan manusia ini sehingga mereka bisa menghancurkannya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Luo Feng bisa mengatasi pengepungan ini? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Semoga paham. Dadah.